Halo, what's up? Balik lagi bareng aku di Save Channel. Hari ini aku mau masak paru ayam rica-rica. So, yang mau tahu, yuk kita masak bareng-bareng. Nah, di sini aku pakai setengah kilo paru ayam. Nah, ini aku udah rebus dulu. Terus untuk bumbunya sendiri ada bawang putih, cabai, bawang merah, satu buah tomat, jahe, kunyit, serai, sama daun jeruk ya. Nah, pertama di sini aku mau potong-potong dulu bawang merahnya. Ini lebih memudahkan buat nanti grinder. Kemudian aku mau geprek aja ini bawang putihnya. Nah, kemudian aku juga mau potong-potong dulu tomatnya. Ini potong-potong gini aja ya. Soalnya aku pakai grindernya yang kecil, yang manual itu. Nah, kita masukin ini semuanya. Cabai dulu, bawang putih sama bawang merahnya. Nah, ini udah jadi ya, ini gini aja udah cukup. Nah, di sini aku mau panasin dulu wajannya. Kalau udah panas, nah di sini aku pakai 4 sendok makan minyak goreng, jenis apapun minyak gorengnya. Nah, kita tunggu sampai panas. Masukin bumbu yang telah kita haluskan tadi, yang udah kita chopper. Nah, kita masak sampai wangi. Nah, ini udah wangi ya. Aku mau masukkan ini jahe yang udah dipotong-potong, kemudian serai, daun jeruknya jangan lupa. Nah, kemudian orak-arik sebentar sampai keluar baunya dari rempah-rempahnya. Kalau semua bahan dan rempahnya dan bumbunya semua udah wangi, masukin ini paru yang udah direbus. Ini aku parunya rebus sekitar 10 menitan ya. Jadi ini udah mateng. Nah, kemudian aduk gini. Kemudian di sini aku mau tambahin sekitar 250 ml air dan kita tunggu sampai airnya surut ya, sampai bumbunya semua meresap. Nah, kita tunggu 5 menit. Nah, di sini juga aku mau tambahin 1 sendok teh kaldu bubuk, terus sedikit micin, sedikit garam, sama 1 sendok makan gula pasir. Dan kita tunggu sampai air sama bumbunya itu sedikit menyusut atau sedikit pecah minyak, baru bisa siap disantap. Nah, jangan lupa koreksi rasa, kalau kurang garam tambahin lagi. Nah, ini udah mau jadi ya, udah siap disantap pakai nasi hangat. Nah, di sini aku sukanya jadi bumbunya itu masih agak berair ya, jadi nggak terlalu kering banget. Jadi kalau sama nasi itu enak banget. Thank you yang udah nonton. Aku lagi mau mengolah ampela ayam. Ini ampela aja ya. Nah, ini aku udah siapin sekitar 450 gram. Ini aku udah cuci bersih juga. Kemudian di sini aku nggak apa-apa, cuma dicuci sampai bersih, sampai baunya hilang gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini aku udah siapin juga. Ini aku semua di bumbu iris ya. Ini bawang putih, bawang merah, cabai, sama kunyitnya juga kunyit hidup yang diiris. Kemudian ini daun jeruk, lengkuas, sama jahe. Udah itu aja. Nah, ini aku duplikat ini masakan ibu aku di rumah ya. Jadi ini kayak gini, kalau hari raya kalau potong pasti di bumbunya kayak gini, simple aja gitu.
Nah, untuk selanjutnya di sini aku udah panasin wajan. Nah, kemudian aku tuang 3 sendok minyak goreng. Ini kurang lebih. Nah, untuk pertama kalau udah panas minyaknya, di sini aku tumisnya bawang putih, bawang merah sama irisan kunyit ya. Nah, ini aku mau tumis sampai dia harum, sampai dia setengah matang pokoknya. Nah, ini diaduk-aduk aja ya. Nah, sirus ini baru kunyit sama bawang merah, bawang putihnya aja udah wangi banget ya. Nah, untuk selanjutnya di sini kalau udah setengah matang, udah harum, di sini aku mau masukin si perbumbuan yang lainnya atau tumisan yang lain ini, si daun jeruk, lengkuas sama jahenya. Nah, ini ditumis sampai dia matang ya. Nah, ini diaduk-aduk aja. Ini wanginya sampai keluar layar nggak sih? Di sini harum banget pokoknya. Nah, ini simple banget ya, sat-sat tinggal diiris-iris saja, tapi hasilnya enak, empuk, terus gak amis sama sekali. Nah, kalau udah harum kayak gini, dimasukin si ampela yang udah dicuci bersihnya. Ini aku mau tumis dulu sampai dia sedikit setengah mateng ya, sampai nanti berubah warna jadi putih. Nah, ini diaduk-aduk aja seperti biasa. Nah, gini. Nah, ini jangan dulu dikasih air ya, namanya juga ditumis dulu kan. Nah, ini biasanya kalau di rumah tuh dikekep tuh kayak dipakai tutup pancingnya, tapi di sini aku nggak ada, jadi nggak apa-apa, nggak usah. Nah, ini kayak gini, kalau kalian ada tinggal dikekep dulu sekitar 5 menitan, baru ini ya dibalik-balik kayak gitu. Nah, ini kalau udah kayak gini nih tandanya udah setengah mateng, kaldunya udah keluar, si ininya udah menciut juga ya. Jadi si ampelanya ini aku nggak tahu dari beberapa ayam, pokoknya 450 gram ini aku pakai semua gitu. Nah, ini kalau udah kayak gini aku mau tambahin air ya. Nah, ini baru tambahin air sekitar kurang lebih 1 liter supaya nanti si amplanya empuk ya. Nah, kayak gini. Karena ampla ini teksturnya meskipun lama tapi dia agak kenyal-kenyal enak gitu ya. Kayak teksturnya enak, kalau di rumah tuh jadi rebutan banget. Nah, karena kurang warnanya, jadi aku tambahin sekitar seperempat sendok teh ini kunyit bubuk, biar nanti warna hasilnya tuh bagus ya. Nah, ini kayak gini, kita tunggu sampai dia mendidih dulu ya. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, di sini aku mau seasoning. Biasa ini pakai asam jawa. Kalau di rumah tuh pakai asam jawa. Kemudian ini kaldu Maggi, aku pakai setengahnya doang. Kemudian garam sama MSG. Udah itu aja. Kemudian di sini untuk penggunaan gulanya sendiri, di sini aku pakai gula merah ya. Karena kalau di rumah itu pakai gula merah bukan gula putih gitu. Jadi lebih enak gitu, lebih Sunda banget. Nah, ini kayak gini. Nah, ini dimasukin juga sih potongan cabai sama irisan bawang merah yang sisa tadi. Nah, ini kita masak sampai dia airnya surut, sampai si amplanya mateng aja ya. Nah, jangan lupa diaduk-aduk. Nah, ini kayak gini. Nah, kemudian di sini aku pakai sedikit micin ini atau penyedap rasa. Nah, tinggal diaduk-aduk aja ya. Kalau kalian nggak suka micin boleh di skip ya, nggak apa-apa. Nah, untuk selanjutnya sini kita diamkan dulu. Nah, di sini aku tambahin juga ini sekitar 1 sendok teh merica bubuk warna yang hitam ya. Kalau yang putih di sini agak jarang, terus agak mahal juga, jadi pakainya yang hitam aja. Nah, ini diaduk-aduk dan tunggu sampai airnya surut, terus si amplanya matang. Ini sekitar 30 sampai 35 menitan sampai dia surut kayak gini. Nah, ini hasilnya kayak gini. Nah, kemudian di sini aku mau terusin sampai dia sedikit surut, jadi airnya tuh sedikit nyemak aja ya, nggak usah terlalu banjir kayak gini. Nah, ini. Nah, kalau udah kayak gini nih, si penampakannya lebih surut lagi. Di sini aku mau matiin aja si kompor atau si apinya. Nah, di sini aku pakai paprika sedikit jadi nggak keriput, nggak apa-apa ya. Nah, kalau udah kayak gini dimatiin aja si kompornya dan siap buat disajiin ya. Nah, oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, kemudian aktifkan loncengnya supaya nanti ada notifikasi baru dari Safe Kitchen, kalian langsung nonton dan share jika videonya bermanfaat. Sekian, ini tumis ampla ala kampung, ala rumahan, ala ibu aku, jadi aku share ke kalian. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and happy cooking. Spesial ini daging pun lewat ya. Nah, pertama di sini aku ada bawang merah, tentunya ini buat bumbu dasarnya ya.
Nah, kemudian si bawang merahnya diiris saja biasa ya, diiris biasa. Nah, di sini agak gede, jadi kalau kalian pakai yang kecil sekitar 3 atau 5 siung silahkan. Nah, kemudian di sini aku udah siapin 4 siung bawang putih. Ini tinggal digeprek, kemudian kita chop kasar ya. Kita halusin kasar kayak gini atau cincang kasar. Nah, ini kayak gini. Nah, kalau udah bawang putihnya dicincang, aku di sini ada bawang bombay. Nah, kalau bawang bombay di sini aku pakai setengah, jadi nggak terlalu banyak karena udah ada bawang merah juga ya. Nah, ini tinggal diiris-iris aja kayak gini, besar-besar aja, nggak usah terlalu tipis juga. Nah, kemudian di sini aku mau pakai cabai hijau. Nah, ini cabai hijaunya besar-besar, jadi aku pakai 3 aja. Nah, kita potong seruas jari aja biar besar gitu. Nah, ini potongnya kayak gini. Kalau kalian adanya yang agak kecilan juga nggak apa-apa, silahkan. Nah, ini dipotong aja semuanya. Nah, ini lumayan agak pedes ya si cabai hijaunya, jadi nggak usah pakai cabai yang kecilnya lagi atau rawit. Nah, untuk aroma terapiknya di sini aku pakai daun jeruk. Terus, nah kemudian aku lagi beruntung nih, aku pakai lengkuas. Aku ada lengkuas ya, dan jahe. Nah, untuk selanjutnya ini hati ayam, ini sekitar 500 gram. Ini udah dicuci, terus aku masukin ke kulkas, jadi sekarang beku, jadi nggak apa-apa. Nah, untuk selanjutnya di sini aku udah siapin air panas. Kemudian aku mau rebus si hati ayamnya sampai dia empuk. Nah, ini dimasukin aja kayak gini biar cepet. Nah, biar si hati ayamnya nggak bau amis terus ada rasanya, di sini aku tambahin bumbu ini sekitar 1 sendok makan bumbu racik instan, kemudian kunyit sama ketumbar, terus garam gitu. Udah itu aja. Nah, kita masak sampai dia empuk, sampai dia mateng ya pokoknya. Nah, ini kayak gini nggak apa-apa airnya banyak biar cepet dia si empuknya tuh daripada sedikit nanti kelamaan. Nah, ini dibanjur-banjur atau disiram-siram aja. Nah, ini udah matang, tinggal diangkat dan ditiriskan ya. Ini udah empuk. Nah, selanjutnya di sini aku mau potong ini jadi beberapa bagian biar cakep dilihatnya ya. Nah, ini dibagi 2 kayak gini sama ukuran semuanya. Nah, dipotong. Kalau kalian nggak mau dipotong juga nggak apa-apa. Nah, kalau kalian mau ada ampla silahkan pakai ampla, jadi lebih bervariasi. Tapi di sini aku adanya ati jadi nggak apa-apa. Nah, ini kita tumis pertama bawang putih sama bawang merah. Ini kita tumis sampai dia harum. Nah, selanjutnya dimasukin si jahe, terus si daun jeruk sama lengkuas yang udah diiris ya. Nah, kita tumis juga sampai aromanya keluar. Nah, kalau udah aromanya keluar ini kita tumis juga si ati yang udah kita potong-potong. Nah, ini kalau udah masuk kayak gini kita tumis dulu sebentar biar dia ada aroma dari goreng-goreng bawangnya ya. Nah, selanjutnya dimasukin si cabenya, kita tumis juga si cabenya barengan sama si atinya ya. Nah, kalau udah ditumis kayak gini si cabe sama si atinya, ini udah harum. Udah setengah lagi, ini dimasukin sekitar 250 air. Ini jangan banyak-banyak, mau 200 ml juga nggak apa-apa. Nah, ini kita aduk-aduk sedikit, jangan terlalu diaduk-aduk cepet ya. Nah, ini pelan-pelan aja. Nah, kita tunggu sampai dia airnya mendidih kayak gini. Kemudian ini kita bumbuin nih. Nah, untuk perbumbuannya biasa ya, aku pakai kaldu ayam, terus garam, MSG. Terus ini pakai merica bubuk yang warna hitam, aku nggak ada yang putih. Kemudian ini pakai saus tiram. Nah, garam juga masuk. Kemudian ini nih aku pakai koriander atau ketumbar bubuk yang instan aja ya. Kemudian ini saus tiramnya aku pakai sekitar 1 sampai 1,5. Kemudian kecapnya di sini aku tambahin sekitar bertahap ya. Ini pertama aku pakai 3 sendok makan dulu. Nah, ini diaduk-aduk sampai dia tercampur, sampai airnya sedikit surut. Nah, untuk selanjutnya di sini aku tambahin lagi sih kecapnya. Nah, ini kecapnya tambahin sekitar 1 sendok makan karena kurang hitam. Nah, kita aduk dulu. Nah, ini kita tunggu sampai dia agak surut airnya. Kemudian aku mau tambahin lagi si kecapnya biar dia kuahnya lebih gelap terus meresap. Nah, untuk selanjutnya ini masukin potongan bawang bombay yang udah diiris tadi ya. Ini dimasak bentar. Kemudian si air asam jawa jangan lupa. Nah, ini kuahnya udah enak banget.
Nah ini aduk bentar. Nah masaknya sampai dia agak sedikit surut si airnya ya. Tapi aku paling suka masih ada airnya sih. Jadi sama nasi kering itu dia masuk. Nah ini aku tambahin lagi. Jadi 1 sendok makan kecap asin. Jadi totalnya sekitar 5 sendok makan ya. Nah kita masak kayak gini. Nah ini serius wangi. Terus dari bumbu dari Laos, dari jahenya tuh enak banget. Nah kemudian di sini biar sausnya mengental si saus kecapnya tuh. Nah tambahin sekitar 1 tepung maizena. Kemudian larutin di sekitar 50 ml air ya. Atau 2 sendok makan. Nah kita masak dia sampai matang pokoknya. Nah ini serius enak banget. Ini biasanya kita sebut ase cabe ya kalau ini. Tapi di sini aku masak kecap aja ya. Nah ini kayak gini. Kalau ase cabe dia pakai kemiri. Kalau ini enggak pakai. Nah ini tinggal disajiin, dimatiin kompornya lihat. Kalau lebih dingin dia lebih kental. Nah ini kelihatan udah kental banget ya. Nah oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di recook. Ini masakan simple. Cabe masak kecap, simple, enak, super simple. Oke, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan happy cooking.